Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tiara Maharani. Halo teman-teman semua, jadi aku Tiara Maharani di sini akan menjelaskan TM15 dengan materi implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Mohon diperhatikan baik-baik ya teman-teman. Di sini materi pertama yang akan aku jelaskan yaitu tingkat kinerja. Tingkat kinerja ini dibagi menjadi 3, yaitu tingkat kinerja organisasi, kinerja proses, dan kinerja individu atau pekerjaan. Nah, kinerja organisasi adalah pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua, ada kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga, kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas dalam pekerjaan ini, dalam tingkat ini, dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu, menurut Rumier dan Birch tahun 1995. Selanjutnya ada garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin 2001-143 menyebutkan bahwa kinerja merupakan catatan hasil yang dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter sifat dan perilaku. Kemudian menurut Richard tahun 2003 menyatakan kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Nah, teman-teman semua, kinerja ini nih merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Selanjutnya ada pendekatan pengukuran kinerja, di mana ada pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. Di dalamnya terdiri dari pendekatan personality traits, mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Yang kedua, pendekatan perilaku, mengukur umpan balik, kemampuan presentasi respon terhadap komplain pelanggan. Yang ketiga, ada pendekatan hasil, mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, peningkatan produksi atau jualan menurut De Villers dan kawan-kawan tahun 1981. Kemudian ada aspek pengukuran kinerja, di mana ada produktivitas, kualitas, ketepatan waktu, putaran waktu, penggunaan sumber daya, dan biaya. Selanjutnya ada jenis ukuran kinerja, di mana ada ukuran uang, pendapatan, pengeluaran, pengembalian, dan ukuran upaya atau dampak, capaian sasaran, penyelesaian proyek, singkat pelayan, kemampuan mempengaruhi. Yang ketiga yaitu ukuran reaksi, di mana ada penilaian rekan kerja, pelanggan, pemegang. Yang keempat ada ukuran waktu, yaitu di mana ada pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respon, dan jumlah sasaran. Selanjutnya ada perspektif atau aspek balance scorecard dalam mengembangkan pengukuran kerja. Yang pertama ada pengukuran kerja dari aspek keuangan, yaitu biaya administrasi. Yang kedua yaitu pengukuran aspek pelanggan, di mana ada kepuasan pelanggan dan pelayanan efektif. Yang ketiga aspek proses bisnis internal, di mana ada sistem kontrol, pengadaan efektif, memenuhi sasaran kebijakan publik. Yang keempat ada aspek pertumbuhan dan pembelajaran, tersedianya informasi pembuatan keputusan kerja dan kepuasan kerja. Kemudian di sini terdapat indikator untuk mengukur kinerja organisasi. Nah, indikator-indikator ini berupa produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Kemudian yang di mana ada indikator penilaian kinerja organisasi, di mana ada efisiensi, yaitu pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik, mendapat laba, memanfaatkan produksi, serta pertimbangan yang berasal dari
dan rasionalitas ekonomi. Yang kedua ada efektivitas, di mana itu rasionalitas teknis, nilai misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan. Yang ketiga ada keadilan, di mana ada distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan organisasi pelayanan publik. Yang keempat daya tanggap. Daya tanggap terhadap kebutuhan vital masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan transparan. Nah teman-teman, cukup sekian materi dari aku. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe.